Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Berkali-kali puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, mengkaruniakan keberkahan yang tiada batasnya, yang seharusnya setiap saat terus kita syukuri. Oke, channel AK005 atau Ahmad Clicks masih melanjutkan mengenai mafia. Tapi ini mafia ini lebih ke sistem ya, lebih ke sistemnya. Mungkin banyak bertanya, mengapa channel ini banyak membahas mafia? Oke ya. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan di komen-komen yang sering saya ikuti. Mereka bertanya, kenapa seolah-olah pejabat atau aparat itu memberikan suatu contoh atau undang-undang atau aturan yang lebih banyak tidak memberikan ke rakyatnya, ya. Tidak banyak memberikan manfaat ke rakyat, bahkan cenderung merugikan rakyatnya. Ya, padahal secara undang-undang atau Pancasila, semua aturan-aturan yang dibuat jelas akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Itu pasti. Karena apa? Secara garis besar, Undang-Undang 1945 dan Pancasila itu dirumuskan, itu endingnya untuk apa? Untuk ya sila kelima itu, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Atau kalau di preambul Undang-Undang 1945, itu di paling bawah ya, itu kan yang terakhir itu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, perdamaian abadi. Intinya yang berkeadilan sosial gitu. Nah, kalau dilihat undang-undang turunannya itu sangat memang banyak yang bertolak belakang. Ya. Oke ya. Jadi kita mulai runut saja. Sebenarnya mafia itu masuk ke dalam sistem negara Indonesia itu sejak kapan? Ya, penyebutan mafia itu bagi saya ya mungkin ada yang menyebut kapitalis global, elit global, atau mungkin sembilan naga, atau mungkin oligarki ya. Tapi ya secara umum menurut saya itu lebih enak menyebut mafia ya. Ya, jadi itu sudah ada sebenarnya sejak mulai era pasca lengsernya Bung Karno. Ya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita coba lihat referensi-referensi pasca bergulingnya Orde Lama ke Orde Baru ya. Ya. Kalau teman-teman baca referensi tentang pergolakan di era Orde Lama ya, tapi secara lengkap dan komprehensif ya, tidak membaca dari satu referensi atau referensi, tapi hanya membahas detail-detail tertentu tanpa lengkap. Itu yang ditakutkan nanti justru kita akan sampai pada kesimpulan, oh ternyata Orde Lama itu lebih jelek daripada Orde Baru, padahal belum tentu ya. Yang jelas, kedaulatan Republik ini itu sangat-sangat terjaga ketika Bung Karno itu berkuasa. Terlepas beliau mungkin pernah bermusuhan dengan lawan politiknya seperti Kartosoewirjo, atau mungkin bahkan Bung Hatta, atau mungkin Tan Malaka. Tapi pejabat-pejabat negara waktu itu memang sangat berintegritas. Ya. Jadi punya komitmen bagaimana menjalankan UUD 1945 dan Pancasila yang sudah disepakati bersama atau dirumuskan bersama. Nah, itu. Jadi mafia ini sudah mulai ketika pasca jatuhnya Orde Lama atau Bung Karno. Ya. Buktinya apa? Ya kita lihat ada undang-undang penanaman modal asing yang menandai masuknya Freeport ke Indonesia itu sudah mulai. Ya. Saya tidak
mengatakan Freeport itu mafia, bukan ya. Jadi perusahaan, namun caranya dia itu berkongsi, bernegosiasi, berkong kali kong, itu aneh ya. Masa negara yang punya memiliki emas itu hanya dapat saham 1%, yang sisanya 99%. Padahal secara logika ekonomi ya, walaupun saya bukan lulusan ekonomi, tapi dulu waktu SMA saya masuk IPS. Itu kalau saham, misalnya saham Freeport ini sudah di atas 50% saja, itu mereka sudah bisa bertindak semuanya sendiri dalam tanda kutip ya, membuat undang-undang, membuat peraturan ya, yang berkaitan dengan pembagian dividen misalkan, pembagian bagi hasil lah misalkan. Nah ini malah 99% sahamnya dan Indonesia hanya 1%. Itu menurut saya sudah kebijakan ya mafia gitu ya. Karena apa? Ya tidak berkeadilan sosial. Ya nanti silahkan cek sendiri ya. Jadi supaya kita bisa berimbang, nanti silahkan bisa eh, ngisi kolom komentar gimana pendapat teman-teman. Apakah memang seperti itu atau memang hal itu tuh memang tidak berkeadilan sosial gitu ya. Masa negara yang punya tambang emasnya malah dapat 1%, yang ini nambang 50%, lebih 99% berarti kan malah. Padahal Bung Karno itu dulu pernah bilang, kalau mau nambang silahkan, tapi saham 51% itu, minimal itu 51% itu untuk Indonesia. Jadi ini tetap negara yang punya tambang itu yang menguasai sahamnya itu. Otomatis kepemilikan dari hasil sumber daya alamnya terbanyak itu tetap negara Republik Indonesia. Tapi kenyataannya tidak. Itu salah satu contoh saja. Itu baru Freeport ya, belum perusahaan yang lain yang mungkin menambang nikel, batu bara, yang asing-asing ya. Tapi kalau kita lihat memang yang kebanyakan itu yang asing. Nah, dengan kekuatan finansial sebesar itu, saya kira bukan hal yang sulit untuk mengendalikan atau membuat sistem suatu negara itu sesuai dengan keinginan mafia itu. Itu sangat tidak mustahil. Karena apa? Ya jelas, sudah punya kekuatan finansial. Ya, mungkin ada orang yang berkata, oh, uang bukan segalanya. Ya memang, tidak semuanya itu bisa dinilai dengan uang. Namun dalam konteks ini, kita ngomong sebagian besar. Ya, semua roda pemerintahan, roda ekonomi itu terputar pada finansial, atau di sini mungkin perputaran uang kan gitu. Ya, siapa yang memegang uang banyak, itu yang bisa mengatur itu. Dan itu terus bergulir ya, ya penandatanganan yang menguntungkan pihak perusahaan asing ya. Akhirnya banyak terjadi pergolakan di mana-mana karena apa? Ya tidak adil itu tadi. Hanya mungkin waktu dulu pemberitaan itu tidak semasif sekarang karena memang telekomunikasi atau sistem informasi waktu itu masih terbatas. Paling banter ya yang punya telepon itu baru beberapa orang ya. Kalau sekarang dengan adanya handphone, smartphone, dan internet di mana-mana, ada gejolak sekecil apapun dimanapun akan segera terdeteksi dan langsung viral. Jadi seperti itu. Ya. Beralih ke masa reformasi. Ya. Reformasi pun masih sama. Rakyat ingin pejabatnya ganti. Pejabat memang ganti ya, tapi mafianya masih itu-itu aja. Jadi pejabat ganti, mafia tetap sama, mafianya nggak ganti. Kalau enggak ya mafianya sudah hilang lah, enggak. Tapi tetap mafia. Ya mafia-mafia itu tadi yang memaksakan rakyat itu untuk memilih caleg tertentu yang mungkin nggak dikenal ya. Ya bukan masalah salah pilih atau bagaimana ya. Ya kalau kata Cak Nun itu kita itu disuruh paksa calon gitu kan. Ya sebenarnya simpel saja bagaimana mendeteksi atau mencurigai ya caleg yang terindikasi oleh mafia ya. Simpel lah sebenarnya. Ya, dia ketika mau nyalek, mau jadi pejabat, bupati, wali kota, presiden atau apapun, itu mesti ada uang suapnya. Istilahnya serangan fajar lah. Itu paling mudah untuk mendeteksi. Nah, ya itu sudah jelas gitu ya.
Sekarang siapa sih yang punya modal sekian banyaknya untuk melakukan serangan fajar itu kalau bukan kekuatan mafia dengan finansial yang besar tadi itu? Nggak ada. Ya, bukannya nggak ada, tapi logikanya seperti itu ya. Akhirnya apa? Caleg-caleg yang tadi itu terindikasi dengan mafia. Ya mungkin ada caleg yang tidak terindikasi atau waktu nyalon, tidak nyuap, tidak nyuap rakyat, tidak ini. Tapi ya kita cek saja jumlahnya banyak yang melakukan money politik kalau istilah sekarang atau banyak yang tidak melakukan money politik. Nah, itu kan bisa dicek saja. Ya, indikasinya kalau yang melakukan money politik itu lebih dikit, ya harusnya negara ini baik-baik saja ya, dalam artian roda pemerintahan bergulir, ya istilahnya tidak banyak pergolakan ya, tidak ada yang aneh-aneh lah. Nah, tapi kalau sudah banyak yang melakukan money politik, mungkin hampir 90% ya sudah. Apa yang mau diharapkan dari situ? Ya, karena jelas orang-orang ini ketika nanti berkuasa di atas, itu sudah pasti tidak akan memikirkan kepentingan rakyat. Yang dipikirkan apa? Ya yang memodali itu, yang mengasih uang untuk menjadi pejabat, ya kan. Jadi ketika ada proyek di sana, di sini, di sini, di sini, sana, di sini, mereka akan memuluskan jalan dari mafia-mafia ini untuk entah itu mendirikan perusahaan besar atau pabrik, ya tanahnya mungkin. Makanya kan banyak kasus ya mafia tanah ya, tahu-tahu tanahnya orang yang bisa ditempati puluhan tahun bahkan ratusan tahun, surat-suratnya jelas, tahu-tahu diambil, besoknya digusur, tahu-tahu muncul sertifikat tandingan ya. Jadi sekarang siapa yang bisa jamin sertifikat itu kalau sertifikat aman? Oh tidak, nggak ada yang bisa menjamin di dunia ini kecuali kita percayanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu ya. Jadi bahkan yang mengatur sistem ya itu bisa aja mafia. Undang-undang yang sekarang kita adopsi, kita pergunakan itu terus terang ya, saya ragu apakah itu murni buatan wakil rakyat atau yang menyusun wakil rakyat demi kepentingan rakyat, atau memang itu pesanan saja. Tapi bahasanya mungkin disamarkan agar seolah-olah memihak kepada rakyat, tapi pada pelaksanaannya yaitu tadi. Terus kenapa polisi bisa berbenturan dengan rakyat kadang, ya itu tadi, polisi hanya pelaksana undang-undang ya, termasuk ASN, tentara, itu semuanya pelaksana undang-undang. Jadi ya itu tadi memang dibenturkan antara rakyat dengan rakyat, hanya saja rakyat kecil, satunya lagi rakyat sebagai pejabat dan aparat itu tadi ya, karena ada mafia di belakang ini. Itu waktu reformasi ya, sama aja reformasi nanti ganti lagi era apa ya. Ya. Jadi kita bahas di situ. Makanya kemarin ada kasus pagar laut, kasus Rempang, kasus Wadas, yang semuanya melibatkan aparat dengan rakyat bentrok gitu ya. Tapi bukan karena kalau bentroknya antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima itu lain lagi ya. Kalau itu kan masalah teknis peraturan. Ya, ini biasanya pelanggaran aturan penggunaan jalan. Kalau ini kan enggak. Ini misalkan rakyat sudah di situ bertahun-tahun, tahu-tahu digusur tanpa alasan yang jelas gitu ya, dan dipaksakan untuk menjual tanahnya, itu sudah melanggar hak sebenarnya. Nah itu bukti kalau negara ini sudah dikuasai mafia, bukan mafia di dalam negara, enggak, mereka di luar negara itu dan membuat sistem itu gitu loh. Ya, yang ngeceknya itu simple sebenarnya, meskipun saya bukan ahli hukum, tapi dicek aja undang-undang turunan kan. Kalau di kita itu kan mengenal ya, dulu waktu mungkin SMP atau SMA itu kan ada mata pelajaran PPKN itu kan ada sistem hukum di negara kita itu yang paling tertinggi itu kan Pancasila, kemudian turun ke UUD 1945, kemudian turun lagi kalau nggak salah itu UU ya, baru UU nanti ada Kepres, terus apa, nah itu
Nah, kita uji dulu mungkin dari UUD sama UU itu sinkron enggak gitu, bertentangan enggak gitu. Apa yang di undang-undang di UU itu bertentangan enggak dengan UUD. Kalau sudah bertentangan ya sudah, itu berarti tanda kalau sistem itu dikuasai mafia gitu. Ada pesanan gitu. Ya. Contoh saja pasal 33. Saya lupa ayat berapa ya, ayat 3 kalau nggak salah. Yang intinya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung ini digunakan untuk kesejahteraan atau sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu paling jelas. Nah, sekarang kita lihat undang-undang PMA, ya, UU PMA waktu itu. Kira-kira UU PMA itu menguntungkan perusahaan Freeport-nya yang tahun 67 itu ya, atau menguntungkan negara ini gitu loh. Nah, itu sudah bisa dicek. Kalau itu menguntungkan negara ini, artinya UU itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 itu. Tapi kalau UU itu menguntungkan perusahaan, yang rugi rakyat, ya mungkin rakyatnya jadi banyak yang miskin sekitar situ ya. Di daerah Papua itu misalkan ya, limbahnya kemana-mana, rakyat menanggung limbahnya. Artinya UU ini sudah bertentangan dengan UUD 1945. Nah, itu jelas undang-undang itu dipesan oleh mafia atau elit. Ya, teman-teman. Maka dengan fenomena-fenomena akhir-akhir ini, kenapa seolah pejabat ini kok seolah-olah kuat sekali ya? Kayak ada yang melindungi, kok kayak kebal hukum, mau ditarik untuk diperiksa aja, dipanggil nggak bisa. Itu sudah nggak heran. Karena memang tadi itu, ketika mafia-mafia ini menempatkan pion-pionnya, pejabat-pejabat yang bisa mereka atur. Ketika ada sekelompok rakyat mengusik, ya bagaimana caranya dia akan dibungkam. Gitu. Rakyat yang mengusik ini akan diintimidasi. Kalau uang mungkin masih bisa nolak ya. Yang sulit itu kan diteror, intimidasi, ancaman, bahkan mungkin pembunuhan. Kalau nggak dia ya keluarganya yang disandra atau diculik. Mereka mudah saja karena apa? Punya kekuatan finansial yang besar. Mudah untuk membayar orang, eh menyewa pembunuh bayaran misalnya. Sudah banyak contoh di sini. Kasus hakim siapa itu dulu, Kartasasmita atau apa, yang ditembak di mobilnya waktu memutus sidang siapa. Kemudian yang diracun seperti almarhum Munir ya. Itu contoh-contoh seperti itu. Mereka dengan mudah menghabisi seperti itu. Makanya dengan teror-teror seperti ini ya. Terus bagaimana solusinya? Ya solusi itu untuk rakyat, suruh nyari solusi sangat berat ya. Jadi itu hanya bisa berharap, berdoa. Kepemimpinan itu nanti akan dipimpin oleh banyak orang yang baik itu, jadi baru bisa sedikit-sedikit mengikis mafia-mafia tadi itu. Gitu. Sebenarnya intinya kan bisnis itu boleh asalkan saling menguntungkan gitu, tapi enggak, mafia itu kan serakah ya. Yang penting gimana caranya menguasai urusan rakyat ya, nanti mereka bukan mikir rakyat kan, namanya perusahaan itu yang dipikiri yang nanam saham. Rakyat kan tidak nanam saham, ini masih di sini rakyat biasa ya. Oke ya. Jadi solusi yang mungkin bisa disampaikan di sini sebagai rakyat. Ya, katanya kan kalau zaman sekarang itu sulit ya nyari orang benar-benar bersih, ya cari ada yang sedikit baik ya. Misalkan waktu ada pemilihan legislatif, cari yang mungkin tidak nyuap ya, dia mungkin modalnya pas-pasan ya, meskipun nanti kita nggak tahu waktu nyalek itu dia ikut-ikutan atau tidak waktu jadi, misalkan jadi ya. Tapi setidaknya kan dari awalnya dia sudah kelihatan ya, nggak seperti yang lain, misalkan yang main-main politik dia enggak ya. Artinya dari awalnya dia sudah punya niat baik, tapi kalau dari awalnya sudah nyuap ya, tahu sendiri nyuap itu sesuatu hal yang ya, bahkan menurut alim ulama itu tidak apa ya, tidak dosa ya, memang tidak dosa, tapi langsung yang menyuap dengan yang disuap itu langsung masuk neraka dua-duanya. Memang tidak dosa tapi langsung masuk neraka ya. Silahkan dipikirkan sendiri. Intinya uh, channel ini ya hanya mengingatkan saja ya,
bahwa musuh rakyat itu sebenarnya bukan pejabatnya, bukan aparatnya. Meskipun ya bisa jadi aja musuh rakyat karena dia ikut-ikutan terafiliasi ke mafia. Ya tadi ngatur sistem itu. Kita doakan semoga pejabat dan aparat kita diberi kekuatan, ketegaran dalam menghadapi tekanan, intimidasi, teror dari mafia-mafia yang selama ini serakah ingin menguasai bangsa ini atau bahkan negara ini atau sumber daya alam tambang di dalam ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.